Assalamualaikum, balik lagi dengan aku. Kali ini aku mau membaca nyaring dari kumpulan cerpen W.S. Rendra dengan judul Tenang Kenangan Seorang Wanita Pemalu. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menulis sebuah pengakuan. Pengakuan ini mungkin pengakuan yang pertama dan kali terakhir. Begitu berat untuk menulis pengakuan semacam ini. Saya tak bisa menerangkan dengan jelas mengapa. Saat ini, kenang-kenangan itu sangat menguasai diri saya. Seakan-akan kenangan itu sudah menjadi satu dengan darah saya dan meracuni segenap daging tubuh saya. Saya jadi lemas karenanya. Perasaan semacam itulah yang mendorong saya untuk menulis pengakuan ini. Setelah selesai ditulis, maka pengakuan ini akan saya simpan di dalam peti rahasia supaya tak akan dibaca oleh siapapun. Pertama, saya menulis pengakuan ini sekedar untuk meringankan tindasan-tindasan perasaan. Kedua, saya kandung niat untuk mempersembahkan tulisan ini kepada Ahmad Karnain yang sangat saya cintai, meskipun saya sadar bahwa ia tak akan bisa lagi membacanya karena telah lama dikandung oleh bumi. Pagi tadi, ketika duduk di beranda depan rumah, saya melihat bahwa pohon kemuning telah berkembang. Setiap kali kemuning itu berkembang, kenangan saya kepada Karnain selalu lebih kuat daripada biasanya. Sebab waktu dahulu ia kali pertama menyatakan cintanya kepada saya. Pohon kemuning itu sedang berkembang pula. Kemudian ketika tengah asik memandangi bunga-bunga yang penuh kenangan-kenangan itu, saya dengar suara burung mencicit-cicit. Setelah saya perhatikan, ternyata ada sepasang burung madu yang berwarna merah, meloncat-loncat di antara reranting kemuning itu. Sambil asik membuat sarang, demi melihat semuanya itu, darah saya berdesir lebih keras dan saya merasa lemas tak berdaya. Kemudian kejadian itu tepat seperti apa yang terjadi saat Abu jenazah Karnain yang gugur di Burma dibawa pulang kemari ke kota Klaten yang kecil ini. Saya jadi menangis mengenangkan hal itu. Kemudian setiap detik dari hari ini saya tak bisa melepaskan diri dari kenangan-kenangan kepada Karnain. Sekarang saya sudah jadi perawan tua. Umur saya sudah 33 tahun. Dahulu, sewaktu kali pertama berjumpa dengan Karnain, umur saya masih 17 tahun. Masih mengenakan rok dan masih biasa suka dolan-dolan dengan teman-teman gadis yang lain. Dan Karnain, bagaimana cara saya akan memberi gambaran tentangnya? Bagi saya, ia sangat luar biasa. Cara berjalannya seperti pemuda bebas yang penuh kegembiraan dalam hidup. Rambutnya sangat hitam, begitu pula alisnya. Ia tidak begitu tinggi, tetapi juga tidak pendek. Kalau ia memasuki ambang pintu rumah, kira-kira ia lebih rendah 1,5 jengkal dari pundaknya. Perawakannya seperti seorang yang suka olahraga. Ia suka tersenyum dan pandai melucu. Ia mempunyai sangat banyak dongeng dan teka-teki. Apabila tertawa, suaranya keras sekali. Ia terkenal sebagai pemain sepak bola dan temannya banyak sekali, baik teman laki-laki maupun teman perempuan. Namun pada akhir-akhirnya ia paling bergaul dengan teman-teman gadis kelompoknya. Kalau kami sekelompok sedang ramai rujakan, kadang-kadang ia tiba-tiba saja datang, 1 atau 2 orang temannya, dan bersama teman-temannya ikut menyerang rujak kami tanpa kami persilakan terlebih dahulu. Kami senang melihat kelakuannya itu. Bagi kami,
Gadis-gadis ia memang sangat menyenangkan. Teman-teman saya banyak yang senang kepadanya kalau ia sedang bersama-sama dengan kami. Selalu ada-ada saja ceritanya. Saya selalu senang memperhatikan ia bicara dari balik punggung seorang teman. Ia selalu mengejek saya dengan mengatakan bahwa saya sangat pemalu. Kadang-kadang ia memandangi saya lama-lama, terang-terangan. Perbuatannya itu menyebabkan saya berdebar-debar tidak karuan. Kemudian, saya selalu menyembunyikan diri di balik punggung salah seorang teman saya. Kalau saya sudah mulai malu-malu begitu, ia akan mulai melucu dan mencari perhatian saya dengan jalan lain yang mokal-mokal. Mokal-mokal itu artinya tidak masuk akal. Lanjut ya. Saya selalu merasa lucu karena perbuatannya itu. Saya merasa bisa menahan tawa. Saya tak pernah bisa menahan tawa, tapi juga tidak pernah berani menunjukkan muka saya kepadanya. Dan kalau sudah keterlaluan sekali, saya akan lari ke dalam rumah dan tak mau keluar-keluar lagi. Menutup diri sambil mengenang bagaimana lucunya ia serta bagaimana menyenangkannya dirinya itu. Pada suatu hari, sewaktu kami sekelompok sedang dolan-dolan bersepeda ke sebuah tempat tamasya, seorang teman berkata bahwa Karnain pernah berkata kepadanya secara terus terang bahwa ia tertarik kepada saya. Mendengar itu, muka saya jadi merah dan teman-teman yang lain mulai mengejek saya serta menjodoh-jodohkan saya dengan Karnain. Saya menjadi berkeringat dengan deras, gugup, serta malu sekali. Saya membantah dan menolak untuk dijodoh-jodohkan seperti itu. Namun, teman-teman saya tidak juga menghentikan ejekan mereka. Akhirnya, karena tidak kuasa menahan ejekan mereka lagi, dengan serta-merta saya memutar haluan sepeda dan pulang dengan tidak mengindahkan teriakan teman-teman saya memanggil saya supaya kembali. Sejak saat itu, saya selalu menjauhi Karnain. Saya tidak marah kepadanya, tapi kalau berjumpa dengannya, saya merasa berdebar-debar dan malu sekali. Kadang-kadang, saya juga suka memerhatikannya secara sembunyi-sembunyi, dan betapa malunya saya jika rupa-rupanya ia tahu dirinya sedang saya perhatikan. Maka kalau ia lalu mulai membalas perhatian saya akan menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Sebelum itu, saya memang senang ngomong-ngomong dengannya. Namun, setelah saya dijodoh-jodohkan oleh teman-teman dengannya, saya lalu mulai gelisah kalau diajaknya ngomong. Kalimat saya selalu pendek-pendek, sambil muka saya selalu menunduk. Oleh karena itulah, ia menyangka bahwa saya marah kepadanya. Dan kalau ia bertanya apakah saya marah kepadanya, serta kenapa saya tiba-tiba bersikap aneh, saya bingung menjawab dan akhirnya melarikan diri. Tentu saja, saya tidak marah kepadanya. Bagaimana sebenarnya perasaan saya terhadapnya? Bagaimana? Iya, berat mengatakannya. Sukar untuk menerangkan dengan tepat. Saya bingung. Saya berdebar-debar. Saya tak bisa menguasai diri lagi. Dan saya tak bisa mengatakan itu kepadanya. Saya hanya bisa lari. Lama-lama, rupanya Karnain merasa jengkel dengan sikap saya itu. Ia pun menghentikan sikapnya yang selalu mendekati saya itu. Bahkan kelihatannya ia pun menjauhi saya. Kalau kebetulan berada bersama kelompok kami, ia tak memperhatikan saya lagi. Ia selalu ramai dengan gadis-gadis yang lain. Lebih-lebih, ia seolah-olah menjadi sangat rapat dengan Endang. Dan semua orang tahu Endang memang menaruh perhatian kepada Karnain. Saya selalu menjadi sakit hati kalau Karnain terlalu memperhatikan Endang. Muka saya lalu merengut. Apabila sudah demikian, terjadilah semacam ketegangan antara saya dan Karnain. Ketegangan ini tak dipermaklumkan, tapi terjadi tanpa kata-kata.
dan hanya bisa dirasa begitu saja. Saya menunjukkan muka masam dan sikap marah yang demonstratif, sedangkan karena yang menunjukkan muka yang menjengkelkan dan sikap acuh tak acuh yang demonstrasi pula. Sandiwara semacam itu berjalan lama juga. Selama itu bagi saya karenanya sungguh menjengkelkan sekali. Namun saya tak bisa menghapuskan ia dari lamunan. Justru karena kejengkelan itu, saya lalu menjadi terkenang-kenang akan ia. Saya merasa malu kepada diri sendiri karena itu. Pada suatu hari, ketika sedang duduk belajar di bawah pohon kemuning di depan rumah, tiba-tiba saja saya lihat Karnaya sudah berdiri di depan saya. Saya tak menyadari kedatangannya. Waktu itu, ayah bundaku sedang tidak berada di rumah. Keadaan rumah sangat sepi. Saya jadi sangat terkejut karena kedatangan Karnaya yang tiba-tiba itu. Kemudian datang pula rasa takut saya. Saya berdebar-debar, tetapi tiba-tiba ia bersuara, "Jangan takut, jangan gelisah. Barangkali kedatangan saya telah mengejutkanmu." Saya menyesal sekali. Perkataannya dan suara menyejukkan hati saya. Perkataannya dan suaranya menyejukkan hati saya. Ia tersenyum, dan saya membalas senyumnya. Ia bersuara lagi, "Kok tak keberatan? Saya mampir sebentar kan?" Saya tersenyum saja, tapi tak menjawab. Ia tersenyum lebih lebar dan duduk di bangku di sebelah saya. Kemudian ia bersuara lagi. "Berhari-hari saya merasa gelisah. Saya merasa bahwa sikapmu terhadap saya pada hari-hari terakhir ini sangat ganjil. Maksudnya lain dari biasanya. Saya ingin bertanya, marahkah kau kepada saya?" Saya diam saja dan menundukkan kepala. Tetapi ia lalu bertanya lagi, "Seandainya kau marah kepada saya, apakah sebabnya? Cobalah katakan apa sebabnya. Jangan diam saja begitu. Katakan saja terus terang, kenapa kau marah? Kalau mungkin saya akan mengubah apa-apa yang menyebabkan kau marah. Nah, katakanlah kenapa kau marah." Saya tetap diam saja, tapi waktu ia mendesak terus, saya lalu berkata dengan suara yang sangat seret, "Saya tidak marah kok." Kemudian ia bertanya, "Jadi lalu apakah artinya segala kelakuan saya yang ganjil itu? Bagaimanakah saya bisa menerangkan hal itu kepadanya? Sedangkan untuk menjelaskan kepada diri saya sendiri pun, saya tak mampu." Saya jadi diam saja. Ia tak berhenti-hentinya bertanya tentang itu. Bahkan ia bertanya, apakah saya telah benci kepadanya? Atas pertanyaan itu, saya tak bisa menjawab apa-apa. Saya cuma memandang kepadanya dengan pandangan yang menunjukkan bahwa saya tidak benci kepadanya. Tapi rupa-rupanya ia tak mengerti arti pandangan mata saya. Dan lama-kelamaan tampak bahwa ia sendiri telah menjadi bingung oleh pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Ia berdiri lalu berjalan mondar-mandir di hadapan saya. Akhirnya, setelah berhenti sebentar dari pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa saya jawab satupun itu, ia bersuara lagi, "Baiklah, bagaimanapun sikapmu kepada saya akan menerangkan kepadamu bahwa saya sangat mencintaimu. Ya, ini harus saya katakan. Saya sangat mencintaimu." Mendengar ini, saya lalu gemetar. Saya merasa setengah pingsan dan kurang bisa sadar apakah saya masih bersinggung dengan bumi. Kemudian ia memegang tangan saya dan bersuara lagi, "Katakan, apakah kau juga membalas cinta saya? Katakan." Pertanyaan itu diakhiri dengan mencium telapak tangan saya. Saya merasa geli dan segenap bulu-bulu saya berdiri karenanya. Ketika perbuatannya itu diulang lagi, saya jadi sangat lemas. Segera saya menarik tangan saya dan lari ke dalam rumah
sambil mengunci pintunya. Karnain berteriak-teriak memanggil saya, tapi saya tak mau keluar lagi. Ketika sudah agak lama mengintipnya dari jendela, saya lihat ia masih berdiri sambil menatap pintu tanpa berkedip. Sedang bunga-bunga kemuning di halaman tengah berserak di antara daun-daunnya yang hijau. Saya merasa kasihan kepadanya. Saya ingin mengatakan bahwa saya pun mencintainya. Sangat mencintainya. Dan saya merasa bahwa saya telah terangkat ke awang-awang waktu ia mencium telapak tangan saya. Seharusnya ia tahu itu. Saya tak usah mengatakannya. Saya tak tahu bagaimana mengatakannya. Pada malam harinya, di atas tempat tidur, saya terlena memikirkan apa yang terjadi di bawah kemuning sore tadi. Bayangkanlah, Karnain, pemuda simpatik yang banyak dipuja oleh gadis-gadis di dalam hati mereka, telah menyatakan cintanya kepada saya. Adakah kebahagiaan yang lebih indah daripada itu? Saya belai tangan saya yang diciumnya. Saya letakkan pada pipi dan saya bayangkan bahwa kamar saya penuh bunga-bunga. Saya bayangkan segenap pohon dan rumput di dunia ini sedang berbunga. Langit biru seperti sutra Tiongkok dengan awan-awan seindah impian dan matahari bersinar angkuh laksana piring emas yang jelita. Kemudian saya bayangkan saya berjalan berdua dengan Karnain di sebuah padang yang sunyi dan luas. Kami berjalan sambil bergandengan seolah-olah kami raja dunia. Tiba-tiba ia menarik tangan saya dan memeluk saya. Sambil membelai rambut saya, ia berkata betapa besar cintanya kepada saya. Dan sambil merebahkan muka saya ke dadanya, saya katakan bahwa saya pun sangat mencintainya. Keesokan harinya apa yang terjadi? Ya, segitu dulu untuk cerpen kenang-kenangan seorang wanita pemalu. Untuk kelanjutannya nanti lagi ya kita buat. Ya, semoga ini bermanfaat, dan bagi yang gak suka baca, ini wadah kalian untuk mendengarkan cerpen-cerpen dari karya sastrawan Indonesia dimanapun. Jadi dukung video aku biar tambah rajin buat video kayak gini yang bermanfaat. Ya, semoga aja sih bermanfaat. Terus juga kalau mau kritiklah dan komenlah dengan bijak, dan jangan lupa di subscribe biar aku makin rajin untuk buat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.